Masa SMA adalah masa yang sangat menyenangkan, sangat seru, banyak cerita, banyak pengalaman yang didapatkan, suka dan duka, dan masih banyak lagi. Ya, itu memang benar. Masa SMA adalah masa yang sangat menyenangkan, sekaligus masa yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Hai, namaku Nuril Maratu Febriana. Aku sering dipanggil Nuril, tapi teman terdekat aku biasanya manggil aku dengan sebutan Nuni. Saat ini aku berumur 17 tahun. Aku sekolah di SMA favorit di tempat tinggalku. Dan kini menjadi tahun terakhir perjalananku sebagai siswi SMA. Pada bulan Juli 2021, pertama kali aku masuk sebagai murid baru di sebuah SMA, tepatnya di daerah Keraksang. Sebagai murid baru, tentu aku merasa asing terhadap semua hal, karena di sana aku menjumpai tempat-tempat baru, teman-teman baru, kakak kelas baru, dan juga bapak ibu guru baru. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan untuk diriku bisa berkenalan dengan semua orang, termasuk teman-teman baruku. Sebelum dinyatakan sebagai murid di sebuah sekolah, siswa baru itu wajib mengikuti kegiatan yang bernama MPLS, yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Saat itu aku juga mengikuti kegiatan MPLS yang dilaksanakan oleh sekolahku selama 3 hari. Tapi MPLS di angkatanku sedikit berbeda dengan angkatan sebelum-sebelumnya, karena saat itu seluruh dunia dikagetkan dengan adanya wabah COVID-19, di mana semua aktivitas manusia dihentikan. Hal itu sedikit mengganggu bagi pelajar di dunia. Namun, hal tersebut tidak membuat aku kecewa sebagai siswi baru, karena selama kegiatan itu aku mendapatkan bimbingan materi dan juga banyak hal yang menarik yang diberikan oleh kakak fasilku dalam mode Zoom. Setelah mengikuti kegiatan MPLS selama 3 hari, lalu aku dinyatakan masuk ke kelas MIPA. Aku senang sekali saat dinyatakan masuk kelas MIPA, apalagi itu 10 MIPA 2. Aku berharap aku mendapatkan teman kelas yang kompak. Saat itu sekolahku menerapkan sistem protokol kesehatan, di mana kelas dibagi menjadi 2 sesi. Aku mendapatkan sesi masuk kelas kedua. Aku duduk sendirian, tapi aku bersebelahan bangku dengan temanku yang bernama Rania. Dua bulan berlalu. Akhirnya pembelajaran kembali normal dengan sistem tatap muka. Di situ kita satu kelas mulai beradaptasi kembali, saling berkenalan satu sama lain. Banyak momen sudah kita lalui, salah satunya ketika pertama kali kita mengikuti lomba class meeting. Ada beberapa lomba yang harus diikuti antar kelas, mulai dari lomba mengias kelas, lomba pukul air, lomba lari karung, dan masih banyak lagi. Ya, walaupun tidak ada satupun lomba yang dapat kita juarai, tapi hal yang paling menyenangkan adalah kita melakukannya bersama-sama. Juli 2022, tak terasa aku pun sudah naik ke kelas 11, di mana lingkup pertemanan yang ada di dalam kelas mulai terlihat dan cukup berbeda dari yang aku pikirkan. Di mana pertemanan yang melibatkan beberapa kelompok dalam satu kelas. Ya, salah satunya itu terjadi pada pertemananku. Aku sudah memiliki beberapa sahabat yang begitu dekat denganku. Mereka adalah Anis, Indah, Rania, Dizi, dan Ailsa. Kita berenam mulai berbagi keluh kesah satu sama lain. Seiring waktu, semua hal menyenangkan dan tidak sudah kita lalui bersama. Konflik dan permasalahan yang timbul di antara kita. Tetapi kita berusaha agar semua masalah itu dapat diselesaikan dengan damai, agar tidak terjadi perpecahan di antara kita berenam. Seiring waktu, aku sempat berpikir untuk mengubah kondisi lingkup pertemanan yang ada di dalam kelas. Aku mencoba untuk merundingkannya dengan beberapa anak inti kelas. Ya, itu ada ketua dan wakil kelas, sekretaris, dan juga bendahara. Kebetulan posisiku sebagai bendahara. Dan itu dibuktikan dengan kita mengadakan evaluasi kelas. Bakar-bakar satu kelas di salah satu rumah teman, dan juga makan bersama di rumah wali kelas. Dengan segala cara, seiring waktu semua hal perlahan mulai berubah dan kembali seperti semula. 1 tahun pun berlalu. Saatnya aku naik ke kelas 12, di mana aku sudah mulai belajar lebih serius
karena nantinya akan menghadapi berbagai macam ujian menjelang hari kelulusan. Dan tidak lupa aku mengisi waktu di sela-sela kesibukan belajar dengan pergi nongkrong bersama sahabatku sampai sekarang. Selama masa SMA ini, menurutku banyak hal yang sudah aku lewati. Tidak pernah ada bagian yang menurutku tidak berkesan. Apalagi hal dalam pertemanan, yang sampai saat ini aku merasa sangat beruntung. Ya, inilah cerita terakhir perjalanan aku sebagai siswi SMA.